Jangan-jangan ada keinginan untuk suksesi Kapolri periode mendatang. Justru yang parah itu yang pura-pura kesurupan. Presiden Jokowi bentuk tim gabungan pencari fakta. Tadi Pak Penasihat Kapolri mengatakan bahwa ini perkara begini, berkas seperti ini, kok bisa jaksa menyatakan P21? Dalam konteks bernegara itu tidak boleh diperlakukan berbeda. Saya awalnya berpikir negatif terhadap film, tapi lama-lama justru film ini menjadi inspirasi terbongkarnya keadilan ini, ketidakadilan ini. Jadi kita harus terima kasih juga sama film. Kalau saya menggambarkan di India itu kan juga orang bikin film sampai polisi India dia gilekin, nggak ada juga ditangkap polisi. Yang parah itu kalau di Indonesia bikin film yang ngejelekin polisi ditangkap produsernya semua. Tapi dalam film ini bukan menjelekan polisi, sebenarnya namanya juga cerita fiksi ya, jadi jangan dibuat arahkan ke non fiksi. Jadi artinya film ini nggak bisa diutak-atik lagi karena mereka adalah film gitu, bukan jadi patokan acuan gitu. Justru yang parah itu yang pura-pura kesurupan. Ya. Mungkin itu aja, makasih. Jangan-jangan ada keinginan untuk suksesi Kapolri periode mendatang. Perlu dicermati ini supaya kita tidak terjebak dengan situasi yang berkembang hari ini. Maksudnya gimana? Ada kaitan? Saya khawatir suksesi Kapolri. Begini, contoh si pengacara beling-beling saya lihat di Instagramnya, dia beling-beling tuh nggak mau debat kemari. Saya minta tolonglah, hei beling-beling, kau datang sini seperti Bung Farhat. Kita selesai urusan, mantap debat di sini. Ada seorang pengacara mengatakan ketika muncul berita bahwa telah turun Propam Mabes Polri ke Polda Jabar dan Cirebon, lalu dia bilang ini langkah awal, belum tentu kemana ujungnya, belum apa-apa ente udah nggak percaya gitu. Yang angkat telurnya kau Rasman, botak. Yang angkat telurnya, yang adanya kasusmu supaya bisa dibela kepolisian nantinya. Hah? Rasman, kau angkat telur atau ambil muka di depan kasus dari kasus Pina ini, ya kan? Ya kan? Apa yang kasus yang pernah kau ungkap rupanya? Gak ada kan? Gak ada ya. Jangan jadi sok pembela kau ya. Jangan menjadi sok pembela kebenaran, ya kan? Kau tahu apa rupanya tentang kasus Pina ini, ha? Ada kau turun ke lapangan rupanya mencari bukti-bukti, ha? Tentang kasus ini. Dari awal pun kasus ini udah janggal, ya kan? Bukannya kami tidak percaya sama kepolisian, karena mereka sendirilah yang membuat ketidakkepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Rasman, botak, supaya tahu kau botak. Ini kalau kayak praktisi hukum kayak si Rasman ini ngapain ditampilkan di televisi, ya kan? Yang ada membuat makin error penegakan hukum ini, ya kan? Cari-cari muka. botak ya. Sama si Denis saja kau adu argumen ya, biar kalah kau dicereweti kau sama si Denis. Bu Aisyah, apa kabar? Masalah kita apa, Denis? Nggak ada. Kenapa datang ke rumah saya? Iya. Pasang foto saya. Masalah kita apa? Kan mau kasih surat somasi dari karyawan. Presiden Jokowi bentuk tim gabungan pencari fakta. Tadi Pak Penasihat Kapolri mengatakan bahwa ini perkara begini, berkas seperti ini, kok bisa jaksa menyatakan P21? Berkas seperti ini, kok bisa majelis hakim menghukum orang seumur hidup? Nah, ini perlu juga. Nah, juga Bapas nih, Sakatatal itu sebenarnya ada Bapas yang wajib mendampingi di setiap tingkatan. Kalau sampai dia mengalami penyiksaan dan sebagainya, Bapas juga tanggung jawab ini. Iya. Nah, kemudian juga saya setuju tadi Tony bilang Propam harus umumkan ini hasilnya, karena begini ya, mudah-mudahan kedepannya pihak kepolisian lebih transparan dan lebih terbuka. Karena saya ingat 2023 dulu ada perkara pembunuhan mutilasi yang namanya Muhammad Hussein, itu dia diborgol di depan seperti ini, diborgol, tapi dia masih dikasih mic, masih tanya jawab sama wartawan. Pada saat itu kalau nggak salah dia bilang, kenapa kamu melarikan diri? Oh, kalau saya menyerahkan diri keenakan polisi, dia tidak bekerja. Viral itu semua. Nah, viral itu. Nah, itu dia diborgolnya di depan, begini sambil tanya jawab ke media. Nah, Peggy Setiawan kemarin diborgol di belakang, tangannya mau bergerak sudah ditahan, dia mau ngomong mulut mau ditutup. Nah, tadi seperti beliau sampaikan, equality before the law. Nah, apa bedanya Muhammad Hussein dengan Peggy Setiawan?
dalam konteks bernegara itu tidak boleh diperlakukan berbeda. Ya, jadi ya ada yang boleh menjadi expendable, ya, yang bisa dibuat. Gitu. Nah ini kita menghadapi para korban atau ya mohon maaf, maksudnya dalam konteks proses hukum saat ini adalah para terpidana dan termasuk tersangka, ya, orang-orang yang secara kelas sosial ya, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah, gitu loh. Tidak karena itu kemudian mereka bisa dibuang, tidak karena itu mereka kemudian bisa kita acukan, ya, karena hukum keadilan itu juga untuk mereka. Ya. Jadi yang harus kita pertimbangkan adalah kalau seandainya dalam kematian Eki dan Vina ini tidak ada perkara pidananya, maka negara setiap hari berhutang kepada 8 terpidana, berhutang kepada Peggy, ya, karena telah menghabiskan, telah mencabut kebebasan mereka, gitu loh. Di sisi lain, menurut saya ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan evaluasi. Ya, evaluasi berarti ada problem pengawasan di kepolisian yang tidak jalan. Ini baru para praktisi hukum yang betul-betul netral, membela rakyat yang menengah ke bawah, ya kan? Jadi jangan ada dibeda-bedakan, ya kan? Kau harus dengar ini, botak Rasman. Jangan cari sensasi aja kau ya, cari muka kau di depan polisi. Kalau betul ada kesalahan, ya kita tindak lanjuti kepolisian itu. Kalau ada kesalahan, oknum-oknum polisi yang berbuat wewenang, senaknya aja gitu Rasman. Jadi kau jangan kau banyak kali di media, kau apa di televisi ya, menyatakan Peggy Setiawan bersalah lah, 100% salah, ya kan? Nah, kau cari muka atau cari apa kau, ya kan? Kau dengar dulu praktisi hukum ini yang memang betul-betul mau membela kebenaran penegakan hukum. Jangan ada dibeda-bedakan, Rasman, botak. Lama-lama geram aku nonton kau. Iya.